Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Khutbah Bapak di sore hari ini adalah tentang apakah Kristen atau Islam yang akan masuk neraka. Tema ini Bapak bawakan karena maraknya tuduhan umat Kristen kepada umat Islam bahwa umat Islam pasti masuk neraka berdasarkan Quran surat Maryam ayat 71. Quran surat Maryam ayat 71 artinya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Tafsir Quran surat Maryam ayat 71 adalah, dan tidak ada seorang pun dari kalian, wahai manusia, kecuali akan mendatangi neraka dengan melewati jembatan yang terbentang di atas jahanam. Masing-masing tergantung amal perbuatannya. Hal itu merupakan suatu perkara yang sudah dipastikan. Allah telah menentukan dan menetapkan bahwa sesungguhnya itu akan terjadi dengan pasti. Dari tafsir Quran surat Maryam ayat 71, kita bisa lihat bahwa yang akan mendatangi neraka di situ adalah seluruh manusia, bukan hanya umat Islam, tetapi seluruh manusia, termasuk umat Kristen, umat Yahudi, dan umat-umat yang lainnya. Nah, yang dimaksud dengan mendatangi di sini, ini bukan otomatis masuk neraka, tetapi dijelaskan di atas bahwa yang dimaksud dengan mendatangi di sini adalah menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim yang di bawahnya ada neraka dan di seberangnya adalah surga. Perlu diketahui oleh umat Kristen tentang perjalanan kehidupan manusia mulai dari alam roh sampai dengan di surga. Kita urut dari nomor pertama, yaitu dari alam roh. Yang kedua adalah alam kandungan, dan yang ketiga alam dunia, keempat alam kubur, dan yang kelima adalah kiamat atau hari kehancuran alam semesta. Nomor 6 adalah hari kebangkitan, di mana seluruh manusia yang sudah meninggal dunia akan dibangkitkan. Dan yang nomor 7 adalah padang mahsyar, di mana dikumpulkannya seluruh manusia yang sudah dibangkitkan tersebut. Yang ke-8 adalah syafaat. Yang ke-9 adalah hisab. Dan yang 10 adalah penyerahan amal perbuatan. Yang 11 adalah mijan. Yang 12 telaga Kautsar. Dan 13 sampai 14 dan 15 ini adalah yang terakhir, yaitu 13 jembatan Shiratal Mustaqim, dan yang 14 adalah neraka, dan yang 15 yang terakhir adalah surga. Jadi jika umat Islam mau masuk surga, maka otomatis harus dan mesti menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dulu, karena jembatan Shiratal Mustaqim itu di bawahnya adalah neraka dan di seberangnya adalah surga. Ya, yang dimaksud dengan mendatangi neraka, jadi suatu kemestian bagi seluruh umat manusia akan mendatangi neraka adalah menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Yang di bawahnya adalah neraka, yang di ujung seberangnya adalah surga. Jadi ketika manusia akan atau ingin memasuki surga, maka harus menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Dan disebutkan di sini adalah kemestian mendatangi neraka. Tidak salah, karena di bawahnya adalah neraka. Jadi yang dimaksud dengan mendatangi neraka di sini adalah melewati bagi orang-orang Muslim. Tetapi bagi orang-orang yang kafir, penyembah berhala, dan musyrikun, akan langsung masuk ke dalam neraka ketika
menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, akan jatuh ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan bagi orang Muslim atau orang Islam yang amal perbuatannya lebih banyak daripada dosanya, maka sudah dijamin akan selamat menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dan masuk ke dalam surga. Sedangkan umat penyembah berhala dan umat kafir serta umat musyrik, umat yang musyrik tidak akan selamat dalam menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, tetapi mereka akan jatuh ke dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Sedangkan bagi umat Islam yang amal perbuatannya sedikit dan lebih banyak dosanya, maka akan merasakan dulu masuk ke dalam neraka untuk membersihkan dosa-dosanya, dan suatu saat nanti akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Karena meskipun memiliki iman sebiji jari, memiliki iman satu biji zarah, bagi umat Islam sudah dijamin akan masuk surga. Dan kita lihat di Quran surat Maryam ayat 72 yang artinya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, di sini orang-orang yang bertakwa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, ini yang dimaksud dengan orang-orang zalim di sini adalah orang kafir, para penyembah berhala, atau orang-orang musyrik. Tafsir Quran surat Maryam ayat 72 adalah, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka dengan ketaatan kepadanya dan menjauhi maksiat kepadanya. Dan kami membiarkan orang-orang yang telah menjalimi diri mereka dengan perbuatan kekafiran kepada Allah berada dalam neraka dengan keberadaan berlutut. Nah, ini di Quran surat Maryam ayat 72 itu digambarkan bahwa orang-orang kafir, orang-orang penyembah berhala, orang-orang musyrik itu diperlihatkan bahwa di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ini mencerminkan keadaan di dunia dahulu. Siapakah yang biasanya berlutut di depan patung? Nah, itu di dalam neraka juga nanti mereka berada dalam keadaan berlutut. Kita itu rahasia umum bahwa suatu umat adalah penyembah berhala yang biasanya berlutut di depan patung, itu sudah tahu semua. Jadi bisa menyimpulkan sendiri siapa yang kekal di dalam neraka dalam keadaan berlutut, seperti kebiasaan di dunia berlutut di depan patung. Jadi meskipun umat Islam memiliki dosa lebih banyak daripada amal ibadahnya, tetapi karena mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga kekal selama-lamanya. Tetapi bagi umat Islam yang amal ibadahnya lebih banyak daripada dosanya, maka akan selamat dalam menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dan sampai di surga, masuk ke dalam surga kekal selama-lamanya. Jadi umat Kristen yang selama ini mempermasalahkan Quran surat Maryam ayat 71 bahwa yang akan masuk ke dalam neraka adalah umat Islam, itu salah total. Karena di situ yang dimaksud dengan suatu kemestian bagi manusia akan mendatangi neraka, itu manusia di situ seluruh manusia termasuk umat Kristen dan umat Yahudi serta umat-umat lainnya. Tetapi bagi umat Islam justru itu yang diselamatkan karena sudah dijamin surga.
Dan kewajiban bagi seluruh manusia adalah beriman dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seandainya Nabi Musa alaihi salam masih hidup, beliau harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul kitab tidak beriman atau kafir hingga mau mengikuti kitab Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seandainya Nabi Musa alaihi salam masih hidup, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan seandainya Nabi Musa alaihi salam masih hidup, niscaya beliau akan mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain beliau bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini yang telah mendengar keberadaanku, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mereka meninggal namun tidak beriman dengan apa yang aku sampaikan dengannya, kecuali ia termasuk penghuni neraka. Ini dicatat di hadis riwayat Muslim nomor 153 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kesimpulannya adalah suatu kemestian bagi seluruh umat manusia untuk mendatangi neraka, artinya tidak otomatis masuk ke dalam neraka, tetapi menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim yang di bawahnya adalah neraka dan di seberang ujung seberangnya adalah surga. Jadi kepada manusia yang akan memasuki surga harus atau mesti menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, karena itulah jalan satu-satunya jalan ke surga, yang di bawahnya adalah neraka. Barang siapa amal ibadahnya lebih banyak daripada dosanya, maka akan selamat sampai di surga, masuk ke dalam surga kekal selama-lamanya. Tetapi barang siapa penyembah berhala dan orang kafir, itu akan jatuh ke dalam neraka dan berada di dalam neraka selama-lamanya dalam keadaan berlutut. Sekarang Anda pikirkan, siapa yang biasa berlutut di depan patung? Itulah dia penghuni neraka selama-lamanya. Saya kira dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.